Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tryout Kabupaten 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, langsung ke soal nomor 1 ya. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sawah. Ya, perlu diperhatikan yang di sini adalah kata kuncinya adalah ekosistem sawah. Rantai makanan yang sesuai. Nah, kalau menemui soal seperti ini, maka yang perlu diingat adalah hewan khas yang ada di sawah dan urutan makan dimakannya. Oke, kita lihat jawaban A. Tanaman padi, ada katak, ada ular, ada elang. Nah, keempat-empatnya mungkin berada di ekosistem sawah. Tapi apakah urutannya benar? Apakah tanaman padi bisa dimakan katak? Tidak mungkin ya. Masa katak makan padi? Ya, berarti A jelas tidak mungkin. Coret aja. Kemudian tanaman padi, bangau, ular, elang. Kalau bangau kita bukan merupakan bagian dari ekosistem sawah, maka jelas bangau ini bukan, tidak. Ditambah lagi ini tanaman padi dimakan bangau, jelas tidak mungkin jawabannya ini. Kemudian yang C, ada padi, belalang, katak, ular. Anunya mungkin ya, untuk hewan-hewannya atau tumbuhannya mungkin ada di sawah. Urutan makan dimakannya, oke, juga bisa ya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Dan kita lihat yang D, tanaman padi dimakan tikus, tikus dimakan bangau. Nah, ini nggak mungkin ini. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Itu ya, jadi diingat-ingat untuk soal seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah hewan khas yang ada di ekosistem tersebut dan urutan makan dimakannya. Dua-duanya harus memenuhi syarat. Yang kedua, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme. Ya, hubungan antar makhluk hidup yang mutualisme. Simbiosis ada 3 ya. Empat ya. Mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme. Ya, mutualisme kata kuncinya adalah mutu, bermutu. Hubungan yang bermutu itu dua-duanya akan menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, jadi untung di A dan B, individu A dan B semuanya untung. Ya. Saya beri kode ya, kalau positif itu berarti untung, kalau negatif itu rugi, kalau 0 itu berarti netral alias tidak untung maupun tidak dirugikan. Oke, cacing pita di dalam perut manusia, hubungannya antara manusia dan cacing pita. Nah, cacing pitanya beruntung telah mendapatkan makanan dari manusia, tetapi manusianya rugi karena makanannya dicuri oleh cacing pita, sehingga manusia merasa zat-zat yang dimakan manusia diambil oleh cacing pita, sehingga manusia rugi. Kemudian ada pohon anggrek yang menempel pada pohon mangga. Sifat pada pohon anggrek yang menempel di pohon mangga itu dia hanya numpang hidup. Jadi anggreknya beruntung, dia punya tempat hidup. Pohon mangganya rugi enggak? Tidak, karena dia tidak diserobot makanannya, dia tidak diserot,
tidak disedot makanannya, tapi dia hanya netral saja. Nah, kita kode dengan 0. Tumbuhan tali putri yang menempel pada tanaman pagar. Hubungan tali putri dengan tanaman pagar, tali putri akan mendapat keuntungan karena dia makan makanan yang ada di tanaman pagar, sehingga nanti tanaman pagarnya bisa mati bagian yang ditempelinya, hingga pada tanaman pagar ini adalah dia rugi, di kode negatif ya. Kemudian kacang tanah dengan bakteri Rhizobium. Nah, kacang tanah dan bakteri Rhizobium ini sangat hubungannya sangat erat. Nah, kacang tanah kalau kita itu istilahnya bedol gitu ya, kalau di dalam bahasa Jawa, di sekitar kacangnya itu ada kayak bintik-bintik itu di akarnya ya, ada bintik-bintik, itu isinya adalah bakteri Rhizobium. Nah, kacang tanah akan memperoleh keuntungan dari adanya bakteri Rhizobium tersebut, karena bakteri Rhizobium akan menghasilkan zat yang dibutuhkan oleh kacang tanah. Begitu pula sebaliknya, bakteri Rhizobium juga untung. Kenapa untung? Karena dia mendapatkan tempat hidup di akar kacang tanah tersebut. Nah, tinggal kita cocokkan simbiosis mutualisme yang berkode plus dan plus. Nah, kalau plus min itu berarti parasitisme. Kalau plus dan netral itu komensalisme. Tali putri dan plus dan minus atau positif dan negatif itu adalah parasit lagi. Positif, nah ini mutualisme. Nah, jawabannya D. Kemudian yang nomor 3, buah kepel. Benar langka ini ya, karena memang sudah sangat jarang ada. Buah kepel merupakan buah khas daerah istimewa Yogyakarta. Namun saat ini buah kepel sangat jarang ditemui. Salah satu penyebabnya, nah kenapa kok jarang ditemui, itu karena ini ya, dagingnya buah yang tipis sehingga tidak dibudidayakan. Ya, karena masalah pembudidayaan yang kurang sehingga cukup langka sekarang. Ya, kita lanjut ya, nomor 4. Makhluk hidup yang tepat untuk menggantikan huruf X, Y, Z secara urut. Nah, kita harus memperkirakan hewan apa yang cocok untuk X, Y, Z. 1, 2, 3. Nah, kita urutkan saja di sini. Padi itu bisa dimakan apa? Nah, untuk X dulu ya. Kita cari yang salah aja biar lebih mudah. X ya. X ini yang bisa memakan padi berarti. Apakah ular bisa memakan padi? Tidak. Otomatis jawabannya bukan A. Corek saja. Z juga makan padi. Oh, sebentar ya. X. Ular. Nah, ini juga ular, sama dengan tadi ya. Otomatis bukan. Berarti 2 jawaban. Belalang mungkin. Ulat juga mungkin ya. Untuk X ya. Untuk Y-nya, ini juga makan padi. Padi dimakan Y. Padi dimakan ulat bisa. Padi dimakan kelinci tidak ya. Jelas tidak. Jawabannya adalah B. Nah, kalau kita lanjutkan, untuk Z-nya ular, betul nggak ular? Oh, sudah pasti benar seharusnya. Rata dimakan ular bisa, burung dimakan ular juga bisa. Baik, kita lanjut nomor 5. Kesamaan adaptasi yang dimiliki oleh kedua tumbuhan seperti gambar
tersebut. Ini pohon kayak pohon keladi ya, kayak pohon lompong ya. Kemudian yang ini adalah teratai. Ini hidupnya di air, ini tidak. Nah, apa kesamaannya? Penyesuaian dirinya apa yang sama? Kita cari apakah A, B, C, atau D. Apakah akar serabut untuk menjaga keseimbangan? Kalau ini iya, tapi ini tidak. Karena akar serabut pada teratai itu menjaga keseimbangan dia di air. Biar tidak jembalik itu ya, jadi dia mempunyai berat sehingga tidak jembalik. Kalau ini, nah ini akarnya fungsinya untuk ini ya, menahan di tanah ya. Jadi bukan untuk keseimbangan. Jadi jelas tidak. Daun lebar dan tebal untuk mempercepat penguapan. Ini memang daunnya lebar. Kalau ini kan tidak. Ini jelas B juga bukan. Batang menjulang di atas air untuk mendapatkan cahaya. Di atas air ini enggak. Ini ya batang menjulang nanti ya. Tapi ini kan tidak di atas air. Tapi bukan. Jadi kemungkinan jawabannya adalah D. Coba tangkai daun dan daun berongga untuk saluran udara dan udara pernapasan ya ini ya. Jadi pohon ini mempunyai tangkai daun yang berongga ini. Nah, punya rongga udara ini juga punya teratai itu. Fungsinya untuk saluran udara dalam pernapasan. Kemudian lanjut nomor 6. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan cicak. Cicak biasanya adaptasinya memutuskan ekor gitu ya. Nah, apakah kata ular dan kelelawar sama? Tidak, kata tidak bisa memutuskan ekornya. Kemudian ini ya, jadi adaptasi cicak biasanya adalah memutuskan ekor ataupun punya lidah yang bisa memanjang ya, bisa memanjang untuk menangkap serangga. Nah, di antara di sini yang semuanya sama adalah ya, yang D. Kenapa? Karena bunglon, katak, dan landak semut semuanya punya lidah yang lengket untuk menangkap serangga. Sedangkan untuk ini kelelawar sudah tidak, ular juga tidak. Dan untuk landak ya lidahnya lengket. Untuk katak ya, kemudian usangnya tidak. Kadal tidak. Penggiling tidak. Tokek ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah D. Kemudian nomor 7, pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Nah, kita cocokkan dulu.
Kalau nggak tahu yang benar, yang jelas salah yang mana, itu nanti dicari jawabannya di sini. Kelapa dengan tunas, jelas tidak ya, karena kelapa itu menggunakan biji. Kalau kita mau nanam kelapa kan, kita membibitkan dulu kelapanya biar tumbuh, terus kita tanam, bukan dari pohonnya keluar tunas, tidak. Tapi nomor satu jelas tidak. Dari angka 1 ini kita bisa mengeliminasi jawaban. Yang ada nomor satunya berarti salah. Ini juga salah. Nah, nggak usah dipilih itu. Kalau nggak tahu suplir, nah biarkan dulu. Dengan spora dan lain-lain, nah kita jangan hiraukan dulu. Kemudian pisang dengan cara di stack. Stack itu adalah cara dengan dipotong kemudian ditancapkan gitu ya. Pernah melihat pohon pisang yang dipotong terus ditancapkan dia hidup? Tidak ya. 3 jelas tidak. Yang ada angka 3-nya salah. Ini salah. Ini dari yang benar. Ya, tidak tahu misalnya suplir itu spora atau enggak. Nah, dengan mengetahui yang salah-salah ini, otomatis kita punya jawaban yang benar. Suplir memang benar ya, memakai spora. Kencur pakai rizoma, stroberi pakai geragi. Lanjut. Kawasan lereng Merapi rawan terjadinya penambangan liar. Harga jual yang tinggi dan kondisi ekonomi menjadikan masyarakat terus melakukan penambangan. Cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan kawasan tersebut adalah, cara yang paling efektif untuk menanggulangi hal-hal seperti ini yang jelas adalah memberikan perlindungan. Ya, di antara jawaban A, B, C, D, yang paling cocok dengan perlindungan adalah B ini. Nah, perlindungannya pun bersama dengan masyarakat, bukan malah mengelola tambah secara bersama-sama. Nah, nanti sama saja, nanti penambangan liarnya tetap berjalan terus sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Mendirikan lembaga swadaya masyarakat penambang ini juga tidak tepat, karena sama aja nanti tetap akan ditambang. Kemudian membuat kawasan industri di kawasan Merapi, apalagi malah membuat kawasan industri. Jelas tidak tepat, tapi yang tepat adalah tadi ya, yang B. Kemudian nomor 9, maraknya pembangunan pabrik dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar memberikan dampak buruk. Nah, dampak buruk kata kuncinya. Penggunaan kendaraan bermotor. Biasanya kendaraan bermotor itu mempunyai asap ya. Oke, kemarau yang dampaknya apa? Apakah kemarau yang berkepanjangan dan sumber air berkurang? Tidak. Biasanya ini erat hubungannya dengan penebangan hutan secara liar. Kan ya. Kemudian lahan hijau berkurang dan kadar oksigen meningkat. Nggak mungkin juga penggunaan kendaraan bermotor akan meningkatkan kadar oksigen. Nah, biasanya banyak kendaraan bermotor itu justru menimbulkan polusi ya. Dan nggak ada hubungannya dengan lahan hijau kalau itu. Kemudian terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Nah, ini yang tepat. Polusi udara dan terjadinya hujan asam. Hal yang hampir sama, hujan asam itu diakibatkan adanya banyaknya pabrik-pabrik itu akan mengakibatkan adanya hujan asam. Kemudian yang D, curah hujan meningkat dan bertambahnya gas CO2. Tidak ada hubungannya dengan curah hujan. Nah, kendaraan bermotor biasanya akan hubungannya dengan asap. Ini benar, tambahnya gas CO2 atau justru CO.
karbon monoksida kalau kendaraan bermotor itu. Oke, berarti yang tepat tadi adalah yang C. Nomor 10. Pada ekosistem sungai terdapat ganggang. Kemudian ya, ikan nila, berang-berang atau regul ya kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian sekelompok burung bangau tinggal pada ekosistem tersebut dalam jangka waktu lama. Kemudian kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, nah gambar dulu atau di kode dulu ada ganggang. Awalnya kan seperti ini. Dimakan nila. Nila dimakan berang-berang. Nah, tiba-tiba ada sekelompok bangau yang tinggal pada ekosistem. Kalau ada bangau yang datang, kalau otomatis kan akan masuk dalam ini, dalam rantai makanan ini. Nah, posisinya bangau akan berada di sini. Yes, bangau. Nah, jadi nanti bangau akan makan ikan ya. Oh, ini panahnya ke sini. Ya, ini ya. Ya. Jadi ganggang dimakan nila, nilanya bisa dimakan bangau, dan nila juga bisa dimakan berang. Yang terjadi adalah apakah posisi ganggang meningkat sedangkan populasi ikan nila menurun. Ya, kita coba ya, kita beri kode. Kalau banyak yang makan, otomatis nilainya akan menurun. Ya, kotak panah keluar. Nah, ke bawah kita aja ya. Ya. Nek nilainya semakin sedikit, maka ganggang akan semakin banyak karena kan nggak ada yang makan. Itu. Kita cocokkan. Populasi ganggang meningkat, populasi ikan menurun. Ganggang meningkat, populasi nila menurun. Wes, ketemu. Nah, tapi cek dulu yang B. Populasi ganggang menurun. Oh, jelas tidak, salah. Berang-berang meningkat. Nanti kalau misalnya nilai itu semakin menurun, otomatis berang-berang ya juga seharusnya turun juga. Karena yang dimakan hanya sedikit. Berbagi dengan bangau. Jelas tidak. Populasi ganggang dan berang-berang meningkat. Ganggangnya meningkat, berang-berang turun ya. Disalah ini. Ganggang dan berang-berang menurun, ganggangnya jelas meningkat. Nah, berarti yang benar tetap tadi ya, yang A. Lanjut nomor 11. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh huruf S. Nah, ini adalah mulutnya ya. Ini yang digunakan untuk menghisap nektar. Nah, nggak bisa memanjang. Jadi ketika nanti hinggap di sebuah bunga, gitu, dia akan menjulur, memanjang. Ya, karena dia makanannya adalah nektar, bukan menyerap air, bukan mencari bahan makanan, apalagi menyaring makanan. Lanjut 12, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan oleh X yang berada di tengah. Nah, yang jadi idola ini adalah betina. Dulu saya pernah menceritakan ada seorang wanita yang mau dilamar oleh beberapa laki-laki gitu ya. Jadi yang ini adalah Putih namanya, Mbak Putih. Terus yang ini Benang Sari, nang sing lanang. Jadi benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup. Hewan lain
daur hidupnya sama dengan ini apa? Ini nyamuk. Nyamuk mengalami daur hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di antara hewan-hewan ini yang mengalami metamorfosis sempurna adalah yang mana? Kita pilih. Nah, laron iya, kepik tidak, bukan A. Kemudian lebah iya, sayap tidak, coret. Kemudian kumbang ya, capung tidak, coret. Nanti ya. D. Kunang-kunang dan semut. Lanjut nomor 14. Tahun ini petani mengalami penurunan hasil panen padi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas wereng. Wereng itu jenis serangga pemakan padi ya. Hama. Tahapan daur hidup wereng yang merugikan petani adalah dia makan padi saat dia sudah menjadi dewasa. Dewasa itu sama dengan imago. Daur hidupnya kan telur, nimfa, dewasa, tenidi, telur, nimfa, dewasa. Nimfa itu begitu menetas dari telurnya ya. Nah, dia waktu merugikannya adalah pada waktu sudah dewasa dia mangani pari gitu, sehingga petani mengalami penurunan hasil panen. Lanjut 15, perhatikan gambar berikut. Jenis arah dan arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh X. X itu pada ibu jari ya, pangkal ibu jari. Nah, ini kudunya sudah hafal ini. Di pangkal ibu jari sendinya namanya apa? Nah, nilai di sini beda semua ya, engsel, peluru, pelana, putar. Kalau kita sudah hafal di pangkal ibu jari itu usah dulu arah gerak berapa. Nah, karena di sini berbeda, otomatis hanya ada satu yang benar. Engsel sudah mungkin engsel itu ada di siku atau di dengkul. Sudah suara. Di peluru tidak, itu di pangkal paha atau pangkal lengan ya. Sendi pelana, nah ini dia. Nah, dengan dua arah ya, di jari kita kan bisa digerakkan dengan dua arah. Lihat yang D, sendi putar itu di bawah tengkorak ya, di leher atas ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, pernyataan yang menunjukkan perubahan fisik perempuan. Perubahan fisik perempuan. Nah, yang ada pada perempuan, jangan yang laki-laki. Kalau ada yang laki-laki berarti yang salah nanti. Ya, oke, kita lihat. Payudara membesar jelas iya. Dada membidang, kan ya, harusnya yang ini adalah miliknya laki-laki. Pinggul membesar iya. Tumbuh jakun. Jakun itu yang miliknya lelaki. Kalau lelaki dewasa, kalau di lehernya itu yang membesar itu, depan leher itu ya. Ini laki-laki. Ini perempuan. Ini perempuan. Rambut pada bagian tertentu ini laki-laki bisa, perempuan bisa. Jadi mana yang tepat? 1, 3,
5. Nah, kita nggak tahu dada membidang atau tidak ya. Nah, yang jelas ini tubuh jakun. Jakun itu jelas dari laki-laki ya, coret aja yang tanggal 4-nya. Itu dari cara mengeliminasinya. Oke, lanjut ke 17. Fungsi bagian organ pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf X. X ini adalah percabangan ya, dari batang tenggorok ke arah kedua paru-paru. Fungsinya dia hanya sebagai jalan menyalurkan udara dari tenggorokan ke yang namanya bronkus. Ini ada bronchiolus. Ini ada yang kayak anggur itu ya gambarnya, alveolus. Nah, jadi fungsinya adalah hanya untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ini menuju ke ini bronchiolus. Bronchiolus merupakan percabangan dari tenggorokan. Kalau mengatur kelembapan suhu dengan udara yang masuk itu di hidung ya, menyaring udara kotor itu juga di hidung. Ini di rongga hidung, ini di hidung. Tempat tertekan oksigen itu ada di alveolus. Alveolus. Oke, lanjut 18. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditandai dengan X ini adalah paru-paru kata. Nah, fungsinya paru-paru kata apa? Bukan mengatur suhu dan kelembapan udara, bukan. Menentukan udara yang digunakan saat berenang juga tidak. Nah, fungsinya adalah sebagai pertukaran udara yang dibantu oleh kapiler udara. Ya, namanya pernapasan itu kan untuk pertukaran udara yang jelas. Menyaring air yang banyak mengandung oksigen tidak, ini misal ini. C ya. 19. Fungsi organ yang ditentukan pada R. R ini adalah lambung. Dalam lambung ada yang namanya enzim yang bisa mengubah dari protein menjadi peptid. Nah, ini lihat lagi catatannya, dalam lambung ada enzim apa saja, silahkan dihafalkan. Kemudian nomor 20, Pak Rami sudah 2 hari tidak masuk kerja. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darahnya tinggi. Ya, kunci ini. Tekanan darah tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah, nah, seorang yang menderita darah tinggi harus menghindari makanan-makanan yang asin dan berlemak, karena biasanya ini adalah kolesterol ya. Kalau mengurangi makanan manis biasanya yang diabetes atau penyakit gula ya, kadar gulanya tinggi. Kalau menghindari makan pedas, asam, ini biasanya sakitnya sakit lambung. Mengurangi makan pedas, nah ini juga lambung biasanya. Lanjut, jelas ya, jadi yang ini. Lanjut, urutan peredaran darah yang kaya CO2. CO2 itu yang darah kotor. Darah kotor itu diserambi sebelah kanan. Ini CO, ini CO, ini O2, ini O2. Ini ya, perjalanan yang kaya CO2. Nah, ini yang melalui ini, yang warnanya lebih gelap ini. 7 masuk 1, masuk 4, masuk 8. Nah, di sini mau dicuci ya. Ini adalah paru-paru.
tempat pencucian. Kalau 6 ini berarti adalah seluruh tubuh, jadi setelah dari seluruh tubuh kan darah itu kotor. Nah, dia akan masuk ke serambi kanan, bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Ya, perlu diingat ya, jangan sampai lupa posisinya. Kalau ada gambar seperti ini, itu menghadapnya ke kita, jadi sini kanan, ini kiri. Ya, ibaratnya gambar orang seperti ini, matanya menghadap ke kita. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Itu ya. Oke, kita lihat di jawabannya 7148. Ini sama ya, ini dari seluruh tubuh makanya 7. 7148, 7148. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan organ jantung. Apa yang bisa dilakukan? Harus mengurangi makanan yang berlemak, yang kolesterol, bukan malah mengkonsumsi makanan berkolesterol. Ini bertentangan. Misalnya yang B, mengisi makanan transfer, tidak. Meningkatkan konsumsi makanan berkadar garam tinggi juga tidak. Ini akan memicu tekanan darah tinggi. Nah, ini jelas adalah mengurangi makanan yang berlemak. Nomor 23, bagian organ tersebut adalah ini adalah serambi ya, sama seperti tadi posisinya. Yang sebelah ini adalah bilik kanan ya, kanan ya, bukan kiri kita. Kalau ini memang kiri kita, tapi ini adalah kanan, karena tadi seperti yang sudah saya bilang, ini adalah matanya menghadap kita, sehingga ini kanannya. Ini serambi kanan, ini bilik kiri, serambi kiri. Nah, fungsi dari adalah serambi kanan. Serambi kanan itu adalah menerima darah bersih dari paru-paru, tidak. Saatnya ini adalah bilik kiri, menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, ini ya, dari seluruh tubuh masuk ke sini. Kemudian bilik setorkan ke paru-paru untuk dicuci. Setelah dicuci akan masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, pompa lagi ke seluruh tubuh dan seterusnya. Lalu memompa darah bersih ke seluruh tubuh itu adalah bilik kiri ya. Ini yang C. Memompa darah kotor ke paru-paru itu yang ini. Seram bilik yang D. Ini yang darah bersih dari paru-parunya. Nah, ini adalah jawaban yang D. Lanjut, pada percobaan tersebut kita jika membran karet ditarik kemudian dilepaskan, maka apa yang terjadi? Jadi ini adalah peraga untuk pernapasan ya. Di sini ada balon, ada pipa respiran sebagai pengganti tenggorokan. Kemudian ini adalah pengganti paru-parunya, B dan B. Ini adalah tubuhnya, dan ini adalah otot diafragmanya ya. Nah, ketika kita tarik, maka udara akan masuk ke sini. Kalau ditarik, sehingga kalau udara masuk, udaranya akan mengembang, tertampung di sini. Jadi ketika kita tarik, nanti balonnya akan menjadi besar. Ya, udara masuk melalui pipa sehingga balon mengembang. Tadi kalau ditarik ya, kemudian balon P dan Q mengempis loh. Kalau tadi udara masuk kan P dan Q turunnya mengembang. Salah. Udara masuk melalui pipa sehingga balon P mengembang dan balon Q mengempis.
yang mengembang itu dua-duanya, mau ini satu saluran kok jadi salah. Soalnya di mana ini ada ki mengempis. Nah, kemudian udara keluar melalui pipa. Oh, ini ditarik otomatis masuk loh. Biasa. Kemudian ya dia udara keluar melalui pipa sehingga balon P mengempis dan mungkin mengembang. Oh sebentar ya, sebentar. Oh ini ditarik dulu kemudian dilepaskan ya, karena dia ditarik dan dilepaskan, jadi ada dua kegiatan. Ditarik berarti nanti mau udara masuk, ini ngembung jadi besar, setelah itu dilepaskan nanti ya udaranya akan keluar dan ini mengempis. Itu kalau pas posisi dilepaskan, udara masuk melalui pipa sehingga balon mengembang. Oke ya, masuk pipa kalau pas ditarik kemudian dilepaskan, balon P dan Q mengempis, kempes, sehingga udara keluar dari pipa. Nah ini yang tepat. Nomor 25, plastik dipilih untuk membungkus makanan karena memiliki sifat. Kenapa kok digunakan untuk membungkus makanan? Kedap air dan dengan menyerap air. Nah cari aja yang salah. Menyerap air jelas tidak ya. Plastik kok menyerap air. Dia adalah kedap air. Kedap air artinya anti air. Kedap air mudah sobek. Apakah iya? Bisa masuk akal. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Menyerap air, oh jelas tidak ini. Plastik kok menyerap air. Nah tinggal A dan C. Kedap air dan mudah sobek. Kedap airnya sama ya, tinggal apakah plastik itu ringan, apakah mudah sobek. Nah, untuk dipilih itu. Nah karena ringan, mudah sobek, apa mudah sobek dipilih ya. Nah,